Dan saatnya kita masuk ke segmen politik, terutama membahas terkait dengan jelang Pilkada 2024. Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang menjadi rebutan di Pilkada menuai polemik di tengah putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah. Seberapa lari sebenarnya nama Kaisang untuk bisa menang di Pilkada? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dedek Prayudi, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat pagi Bang Uki, Mas Toto. Selamat pagi. Baik, saya ke Bang Uki terlebih dahulu. Bang Uki, ini kita tadi sudah melihat ya pengantarnya bahwa dukungan terhadap Mas Kaisang, Ketua Umum PSI ini cukup banyak di berbagai daerah. Bagaimana PSI meresponinya? Apakah akan serius? Ya, hingga saat ini belum ada pembahasan, belum ada rencana untuk membawa Mas Kaisang untuk maju ke Pilkada 2024. Jadi Mas Kaisang sendiri hingga hari ini ya masih sibuk menjaring nama-nama potensial ya yang segaris dengan DNA PSI, yaitu anti korupsi, anti intoleransi, untuk maju ke Pilkada 2024 di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tapi untuk Mas Kaisang sendiri ya ini belum pernah dibicarakan ya, apalagi direncanakan, apalagi sudah mendaftarkan nama Mas Ketum ke Des Pilkada kami. Sehingga dapat kami katakan ya bahwa isu yang beredar ya bahwa Mas Kaisang akan maju di Surabaya kah atau didukung di Bekasi kah atau disandingkan dengan Mas Budi ya dari Gerindra kah ya, itu datangnya bukan aspirasi dari kami ya. Dari kami sampai dengan saat ini ya Mas Kaisang itu tidak maju pilkada gitu. Dan akan tetapi kami sangat menghargai ya aspirasi yang datangnya, ada yang dari masyarakat, ada yang dari partai politik lain, ada yang dari gerakan relawan Prabowo Gibran dan lain-lain. Itu artinya masyarakat mengakui akan kebutuhan darah segar anak muda yang berpotensi untuk memimpin daerah-daerah di Indonesia. Oke, tapi di internal PSI saat ini Bang Uki sudah ada belum penjaringan nama-nama yang akan diusung dan kira-kira ada tidak nama Mas Kaisang? Sampai dengan saat ini nggak ada, Mbak. Sampai dengan saat ini nggak ada. Jadi dapat saya pastikan ya, seorang ketua umum sekalipun ya, seorang Mas Kaisang Pangarep sekalipun, apabila ingin maju pilkada ya, maka harus melalui proses administratif yang sama dengan calon-calon yang lain, di mana beliau harus mendaftar ke Des Pilkada kami. Ya, tapi hingga hari ini jangankan mendaftar, Mbak ya. Artinya biasanya kan kalau misalnya seorang ketum yang ingin maju itu kan pasti kan di DPP itu ada dirapatkan dulu ya, dibahas dulu, lalu kemudian dibuat perencanaannya dan lain-lain. Tapi hingga hari ini rapatnya itu aja nggak pernah ada ya. Saya pernah beberapa kali berada di ruangan yang sama ya dengan Des Pilkada kah, atau sewaktu itu masih pembicaraan informal kah. Jadi pembicaraan formal maupun informal ya, saya sudah mendengar ada nama-nama potensial, dan saat itu ya saya berani menjamin ya bahwa baik itu di percakapan formal, baik itu di percakapan informal, tidak ada rencana atau setidaknya belum ada rencana ya Mas Kaisang untuk maju ke Pilkada 2024 di daerah manapun di Indonesia, Mbak. Oke. Nah, Mas Toto, melihat fenomena munculnya nama Kaisang Pangarep di berbagai daerah, mulai dari Depok dari tahun lalu ya, kemudian Bekasi, Surabaya, hingga Pilgub Jakarta. Apa sebetulnya yang terjadi di balik fenomena ini, Mas Toto? Iya, fenomena ini kan sebenarnya memang sudah berurutan terjadi ya. Ketika kita melihat dulu di Depok, lalu kemudian Bekasi, lalu kemudian DKI, dan menjadi meledak ketika ada sebuah keputusan yang sifatnya kontroversial dari MA. Ya, buat saya kenapa sangat kontroversial, nggak masuk di akal sehat saya sampai sekarang. Orang dianggap menjadi calon hanya dibatasi pada saat pelantikan terpilih. Padahal jelas dalam semua PKPU yang ada menjelaskan mengenai persyaratan calon dalam pilkada, mau PKPU 13 2010, PKPU 3 2017, dan PKPU 9 2020 yang digugat kemarin, itu jelas masuk dalam syarat pencalonan. Tiba-tiba masuk terminologi saat penetapan terpilih. Buat saya itu artinya bukan syarat pencalonan, tapi syarat pemenang.
Nah, keputusan kontroversial ini kan kemudian dikaitkan dengan Kaisang. Apakah itu mengada-ngada? Tidak juga. Karena kebetulan perubahan aturan, kalau memang PKPU nanti akan menyesuaikan keputusan MA, itu hanya menguntungkan orang yang lahir katakanlah setelah 22 September 94 sampai akhir Desember 94, katakanlah seperti itu. Mas Kaisang kebetulan lahirnya 25 Desember 94. Itu yang menyebabkan kecurigaan menjadi muncul. Orang mengkaitkan dengan apa yang terjadi pada keputusan MK 90 tahun 2023 terkait yang dikaitkan dengan Mas Gibran. Itu yang menurut saya kemudian menjadi catatan tersendiri ya. Ketika kemudian sebenarnya belum tentu saya meyakini Mas Kaisang ingin maju. Atau belum tentu juga kalau orang menarik Pak Jokowi menginginkan Kaisang maju sehingga katakanlah ada intervensi kekuasaan terhadap keputusan MA. Tapi ini kan linier ya dengan upaya-upaya mendorong Kaisang di daerah-daerah lain. Poin saya adalah harusnya Pak Jokowi dan Mas Kaisang malah harus lebih berhati-hati terhadap dorongan-dorongan seperti ini. Karena kan dorongan Mas Kaisang maju di banyak daerah, itu bisa dilihat dari dua kacamata loh. Di satu sisi adalah sebuah pujian bahwa seakan-akan Mas Kaisang ini anak muda segala bisa, ngerti Surabaya, ngerti Bekasi, ngerti DKI Jakarta. Tapi dari sisi kacamata lain bisa juga ini menurut saya sebuah hinaan politik. Seakan-akan ada pihak-pihak yang menganggap Mas Kaisang ini pengangguran politik. Harus dicarikan kerjaan sampai di banyak daerah. Padahal seyogianya menurut saya seorang ketua umum dari sebuah partai katakanlah yang ingin berkiprah di level nasional harusnya fokus di partainya. Agak aneh kalau kemudian diposisikan menjadi hanya seorang kepala daerah, apalagi di level wali kota atau bupati. Buat saya itu malah sebuah penghinaan politik. Fokus di internal partai tadi sudah dijawab ya oleh Bang Uki bahwa memang sekarang sedang fokus. Tapi pertanyaan yang belum dijawab, apakah Mas Kaisang akan menjemput bola yang sudah diberikan oleh MA begitu. Dan kita masih menantikan juga bagaimana nanti dari KPU. Kita akan membahas usai jeda. Mas Toto dan Bang Uki tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kami akan melanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Uki. Bang Uki, tadi sebelum jeda sudah disampaikan ya bahwa ini erat kaitannya sebetulnya dengan putusan MA yang mengubah tata cara soal usia dari calon kepala daerah. Nah, bagaimana terkait dengan PSI menanggapi ini? Apakah juga akan dimanfaatkan oleh PSI putusan MA tersebut? Ya, Mbak, kalau ini kan kita sekarang ini sedang membicarakan dua halaman di buku yang sama, ya. Jadi halaman yang pertama itu adalah soal putusan MK, lalu yang kedua halamannya adalah soal pencalonan Mas Kaisang. Jadi untuk yang halaman pertama, ya ini sudah dikatakan oleh Wakil Ketua Umum kami, ya, bahwa putusan Mahkamah Agung itu tidak ada kaitannya dengan PSI. Partai Garuda ketika mengajukan, entah itu disebut gugatan kah ya, mungkin gugatan sebutannya, itu tidak pernah berkomunikasi dengan PSI. Dan apabila kemudian ada perubahan tafsir dan lain-lain, ini pun juga bukan PSI yang kemudian memiliki stake atau memiliki pemangguan ya. Artinya kan setelah ini kan ada peraturan perubahan di PKPU kah, atau apakah nanti ada perubahan di undang-undang kah, kami menyerahkan seluruhnya kepada KPU, misalnya memang perubahannya ini ada di PKPU, atau kami juga menyerahkan semuanya kepada DPR apabila kemudian perubahan tafsir ini berimplikasi kepada revisi undang-undang. Jadi PSI ikut aja, Mbak, sebenarnya kayak begitu. Itu halaman yang pertama yang tadi saya katakan ya, terkait dengan putusan MA. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pencalonan Mas Kaisang juga. Ini masih hingga hari ini keputusannya belum berubah ya. Bahkan bukan hanya Mas Kaisang, saat itu juga di Sleman pernah ya, Mbak Erina bahkan ya, yang diusulkan oleh beberapa orang kawan-kawan dari kader Gerindra Sleman untuk maju ya pada Pilkada 2024 ini. Dan dapat dipastikan ya bahwa memang gelombang keinginan masyarakat kah atau partai lain kah untuk Mas Kaisang atau Mbak Erina bahkan untuk maju di Pilkada 2024 ini adalah sebuah sebuah pengakuan ya yang dapat kami apresiasi, pengakuan bahwa masyarakat membutuhkan darah-darah segar, anak-anak muda ya untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Tapi hingga hari ini
belum pernah dibahas, belum pernah direncanakan, apalagi Mas Kaisang mendaftarkan ya ke Des Pilkada PSI, sehingga ini adalah dua isu yang sama sekali berbeda halaman ya, sehingga Oke. buat PSI ini terasa sedikit tidak adil apabila kemudian PSI yang disudutkan, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi saya pikir memiliki asumsi-asumsi itu juga wajar-wajar aja. Ya, Mas Toto, kalau nama Mas Kaisang ini akan mudah Ya. diterima tidak di daerah-daerah yang sudah mulai muncul aspirasinya? Katakanlah di Jakarta begitu yang cukup menjadi perhatian publik, akan bagus elektabilitasnya? Saya pengen masuk dua halaman seperti yang disebutkan Uki dulu ya. Yang pertama, saya sebenarnya terkait dengan keputusan MA, malah saya berharap teman-teman PSI yang biasanya sangat kritis masuk ke dalam wacana ini. Ketika entah itu pro atau kontra, saya kan berharap ya partai anak-anak muda seperti PSI yang sangat kritis di beberapa aturan atau undang-undang yang dirasakan tidak masuk dalam logika akal sehat, masuk dalam menjelaskan bagaimana keputusan MA ini harus disikapi sebagai warga negara. Tidak terkait dengan Kaisang deh, katakanlah seperti itu. Karena sampai sekarang akal sehat saya nggak nyambung nih, simpel aja misalnya Uki ya. Pencalonan di Pilpres, pencalekan dalam pemilu legislatif, itu menggunakan terminologi batasan usia semenjak penetapan calon. Satu-satunya yang kemudian kalau sampai PKPU diubah mengikuti putusan MA, mengikuti terminologi baru semenjak dilantik, itu hanya sekarang. Itu buat saya jadi menarik untuk dibahas, apalagi kalau kemudian diberlakukan sekarang, itu sangat merugikan calon perseorangan yang tahapannya sudah dimulai dan masih menggunakan aturan lama. Itu poin pertama. Halaman kedua yang tadi Uki bilang, saya konsisten dengan statement saya tadi. Saya sih berharap bahwa kemudian PSI dan Mas Kaisang atau keluarga Pak Jokowi sangat berhati-hati dengan dorongan-dorongan seperti ini. Karena isu-isu kontroversial, serangannya itu bukan kepada orang-orang yang misalnya menggugat. Partai Garuda siapa yang mengingat? Dalam keputusan MK 90 kemarin, mereka adalah salah satu partai yang menggugat loh. Siapa yang kemudian nanti akan berbicara dan kritik kepada Partai Garuda? Tidak, dalam keputusan MA ini juga yang diserang adalah Mas Kaisang, Pak Jokowi, keluarganya, termasuk PSI. Karena menurut saya memposisikan Mas Kaisang ke dalam banyak sekali posisi di daerah. Ada yang bupati, ada yang kemudian wakil gubernur, ada yang di Surabaya, ada yang di Bekasi. Buat saya itu sebuah hinaan politik, bukan hanya kepada Mas Kaisang sebagai ketum PSI, tapi juga kepada keluarga Pak Jokowi. Seakan-akan tadi saya sebutkan seperti pengangguran politik yang harus dicarikan kerja gitu ya. Ini pandangan saya. Mas Toto, Terakhir terkait dengan pertanyaan apakah tadi peluangnya soal besar elektabilitas dari Mas Kaisang sendiri akan seperti apa? Karena kan sudah mulai muncul juga namanya disandingkan dengan Kaisang Gerindra. ini namanya kan tidak digadang-gadang sebelumnya masuk di pilkada atau dianggap serius karena PSI juga belum pernah menyatakan hal ini sebagai sesuatu yang serius misalnya seperti bantahan Uki tadi. Jadi di dalam survei-survei tidak ada, walaupun saya pernah memasukkan di pilkada DKI suaranya tidak tinggi. Dan menjadi menarik ya, orang kan bisa melihat dari dua kacamata kalau di DKI misalnya, seperti posternya Bang Dasko. Di satu sisi dia sangat kuat ketika dikaitkan dengan posisi sebagai anak presiden. Orang akan masuk dalam terminologi yang negatif tuh. Ketika anak presiden yang maju, wah yang mendukung akan luar biasa banyak. Entah sifatnya bottom up atau sifatnya top down, sampai ke wilayah aparat kah, PNS kah, Bansos kah, dan lain-lain. Tapi di satu sisi juga ada pembelajaran. Darah Biru pernah maju di Pilkada DKI 2017 dan malah menempati posisi terakhir. Saat itu ada Mas AHY. Saya yakin Uki juga mungkin cukup aktif kalau saya tidak salah ya. Saat itu membela Ahok kalau saya tidak salah. Dan kita bisa lihat nama besar seorang SBY ketika masuk di DKI yang kita anggap harusnya menjadi masyarakat yang cukup rasional. Darah Biru itu bisa malah menjadi liabilities dan bukan menjadi aset. Lagi-lagi harus hati-hati bagaimana dorongan-dorongan dari pihak-pihak yang belum tentu bertanggung jawab. Ini bisa jadi sebuah dorongan yang menjerumuskan ya, bukan sifatnya positif. Baik, kita nantikan langkah kehati-hatian seperti apa yang akan diambil oleh PSI ya Bang Uki. Terima kasih banyak Bang Uki, Dedek Prayudi, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Mas Toto telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.